Kalem, salam sejahtera, rahayu, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya muliakan. Yang pertama saya ingin menyampaikan salam Pak Afnan. Jadi tadi saya mohon maaf sekali ketika berdoa saya di luar sambil menikmati yang biasa dinikmati sekaligus kontak-kontak dengan Pak Afnan. Pak Pendeta Agus kalau saya sampaikan ya sedang saya menikmati yang sedang saya nikmati, beliau mengerti, jadi beliau sering sempat kontak dengan Pak Afnan. Beliau sekarang lagi di Asem, sehingga beliau menyampaikan salam permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Harusnya beliau berkenan hadir di sini, tapi kemudian nggak sempat hadir. Dan dari Asem beliau harus menemui Ibu Ratu, karena Bu Ratu semalam mengontak beliau untuk bertemu dengan Bu Ratu. Kenapa hari ini harus bertemu dengan Bu Ratu? Karena hari ini hari terakhir masa kampanye. Saya kira kita udah paham kenapa Bu Ratu harus memanggil Pak Afnan. Itu salam beliau untuk para tokoh-tokoh agama, untuk kita semuanya. Makasih Pak Denny, Bro Denny. Ada beberapa hal yang ingin mungkin orang belum memahami. Saya ingin bercerita bahwa banyak orang ketika mereka calon karena mereka menganggap sebuah jabatan itu adalah aset. Karena dengan jabatan yang mereka peroleh, mereka akan mendapatkan penghormatan, bisa melakukan apa saja. Pak Afnan awalnya tidak pernah bermimpi untuk menjadi calon wali kota Kota Yogyakarta. Beliau punya pengalaman pengabdian terhadap masyarakat itu kurang lebih 20 tahun. 5 tahun beliau menjadi anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan 15 tahun menjadi anggota DPD RI mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya kira kalau Pak Afnan orang yang tidak amanah, orang yang tidak mengemban amanah itu dengan baik, tidak mungkin beliau bisa terpilih selama 3 kali. 3 kali 15 tahun. Kemudian tambah DPRD 1 periode jadi 4 kali gitu. Itu perjalanan beliau. Tapi banyak teman-teman, banyak tokoh kemudian mengkomunikasikan, termasuk salah satunya adalah mantan wali kota Yogyakarta periode 2001-2011 Pak Heri Judianto, kemudian mendorong dengan bahasanya Pak Heri itu ya, kemudian Pak Afnan tidak bisa menolak. Bahasa beliau gini, nan, saya sampaikan ini karena saya di situ. Nan, gue maju wali kota. Kalau Pak Heri pakai Pak Afnan, nan, gue maju wali kota. Jawabnya Pak Afnan, anu, kan, aku tulis istirahat, masih ada yang lebih baik. Enggak, kamu maju wali kota, perbaiki Kota Yogyakarta. Kata perbaiki Kota Yogyakarta itu yang oleh Pak Afnan menjadi sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat berat untuk beliau menolak. Saya diajak diskusi. Bilang bismillah Pak Afnan, kalau ini amanah dan kebaikan untuk Kota Yogyakarta, yakin Tuhan akan berkehendak dan akan terpilih. Kita berdoa agar supaya Pak Afnan terpilih nanti. Saya sampaikan waktu itu ke beliau, kita berdoa Pak Afnan, dan kita tahajud. Kalau pilihannya cuma 2, kalau pencalonan Pak Afnan nanti itu bermanfaat untuk warga Kota Yogyakarta, maka mohon kepada Tuhan untuk menjadikan Pak Afnan jadi wali kota. Tapi kalau Pak Afnan jadi wali kota tidak membawa manfaat, bahkan membawa madarat terhadap warga Kota Yogyakarta, maka kita memohon kepada Tuhan untuk jangan Pak Afnan terpilih. Karena itu bismillah, kita melangkah. Ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu sekalian. Dalam proses politik berjalan dari 3 pasangan calon, ternyata 2 calon kader partai politik. Kira-kira begitu ya Mas Bambang ya. Pak Heru Purwadi itu kader PAN dan ketua PAN, tetapi hanya didukung oleh PAN partainya sendiri dan Nasdem. Pak Hasto
kader PDI Perjuangan, hanya diusung oleh PDI Perjuangan. Pak Afnan bukan kader partai, Pak Singgi bukan kader partai, tapi didukung oleh 5 partai yang punya kursi. Kursi 21 dan tidak tanggung, partainya komplit. Kalau dibilang pelangi, nampaknya paslon ini ada Golkar, ada PKS, ada P3, ada Gerindra, dan Pak Afnan yang kader Muhammadiyah didukung juga oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Itu 5 partai yang punya kursi. Padahal bukan kader partai. Harusnya kan partai ini kan mengusung kadernya ya. Tapi kenapa kemudian yang diusung tidak? Kami berkeyakinan 5 partai ini meyakini bahwa Pak Afnan dan Pak Singgi yang akan bisa menjawab persoalan masyarakat. Berikutnya kemudian bergabunglah PSI dengan Partai Buruh, dengan Bro Denny. Waktu itu saya ingat malam ya Bro Denny, kita ngobrol, ditanyain banyak hal oleh Pak Denny, kita menyampaikan semua, dan saya bertanya ke Pak Denny, Pak Denny, apa yang menjadi latar belakang kemudian PSI harus mendukung Pak Afnan? Salah satu yang disampaikan oleh Pak Denny, Bro Denny, ketua PSI, kami telusuri, kami lacak harta kekayaan para calon di LHKPN, KPK, itu ya Pak Denny ya. Ternyata dari semua calon yang tidak memiliki hutang hanya Afnan Hadi Yusuf. Artinya kalau beliau menjadi pejabat negara tidak punya hutang, berarti beliau orang bersih. Semua pejabat negara, berapa besar pun kekayaannya, tapi mereka masih punya hutang. Saya punya pengalaman, saya dampingi beliau jadi staf ahli beliau. Ini ada pengalaman lucu Pak Pendeta. Pengalaman lucu itu begini, ketika saya dengan beliau mau ke DPD, naik, kalau beliau sendiri biasanya naik ojek, naik taksi, turun sampai DPD. Begitu masuk, beliau ditahan oleh satpam DPD yang baru, belum kenal, dikirain mahasiswa karena hanya pakai ransel gitu kan. Tiba-tiba ada pamdal DPD yang komendannya begitu lihat ditahan langsung lari, terus beritahu itu anggota, kemudian minta maaf. Tapi ketika itu dilakukan, beliau itu tidak, artinya marah. Biasanya kan begitu rasa pejabat itu ya, saya masuk ke kantor saya kemudian dimarahi, beliau enggak. Maaf Mas, bahasanya pamdal, maaf Mas, ada perlu apa, mana identitasnya? Oh iya, dikeluarin, sekarang tanya identitas, dikasih KTP. Ini di KTP itu kan tidak ada ditulis pekerjaan anggota DPD. Saya tanya ke Pak Afnan, kenapa KTP-nya nggak ditulis anggota DPD? Dijawab sama Pak Afnan, DPD bukan pekerjaan untuk saya mendapatkan nafkah, tapi DPD itu adalah jabatan publik, tempat saya mengabdi kepada masyarakat. Karena itu Bapak Ibu, insya Allah dengan kehendak Tuhan, ketika Pak Afnan terpilih sebagai wali kota Yogyakarta dan Pak Singgi sebagai wakil wali kota Yogyakarta, kami mohon jangan memanggil Afnan Hadikusumo dengan sebutan wali kota, tapi panggillah Afnan Hadikusumo sebagai kepala pelayan masyarakat, Pak Singgi sebagai wakil kepala pelayan masyarakat kota Yogyakarta. Karena tugas seorang kepala daerah adalah melakukan pelayanan. Dia melakukan pelayanan, maka dia akan melayani. Tugas seorang kepala daerah sama dengan tugas seorang pendeta. Tugas seorang kepala daerah sama dengan tugas seorang imam, yang tugasnya adalah melakukan pelayanan terhadap umat. Tapi kepala daerah
tugasnya adalah melakukan pelayanan kepada seluruh warga kota Yogyakarta tanpa kecuali. Karena itu semua harus dirangkul. Konghucu mungkin kelompok agama terkecil di kota Yogyakarta, tapi jangan merasa kecil hati. Amin. Ketika Pak Afnan pimpin kota Yogyakarta, karena semua adalah setara. Apapun agamanya, apapun sukunya, maka dia adalah warga kota Yogyakarta yang harus diberikan pelayanan yang sama. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, para tokoh, kalau apa yang saya sampaikan ini adalah bagian dari akan dilakukan oleh Pak Afnan dan Pak Sini. Karena itu, kalau berkenan bisa menerima apa yang menjadi tujuan cita-cita untuk kita memperbaiki kota Yogyakarta, tanggal 27, mari kita bersama-sama. Ajak keluarga, ajak tetangga, ajak saudara, dan kalau bisa ajak umat untuk kita perbaiki kota Yogyakarta bersama-sama. Pak Afnan menyampaikan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah melakukan doa bersama, dan doa kita bersama ini adalah doa yang luar biasa karena kita tidak sekedar mendoakan paslon, tapi kita mendoakan jalannya pemilu ini dengan damai, aman, nyaman. Kita berdoa juga tadi agar supaya kota Yogyakarta ini ke depan menjadi lebih baik, tidak hanya untuk kota Yogyakarta, tapi juga untuk pemerintahan di seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Saya kira itu mungkin Pak Denny yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi nyuwun pangapunten, Pak Afnan tidak bisa membersamai kita pada kesempatan ini, walaupun saya sudah sampaikan kepada insya Allah Pak Afnan akan hadir bersama-sama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat rahayu, salam sejahtera, berkah dalam. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Nasrul minallah wa fathun karim. Baik, kita sudah sampai di